Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Prabaswi Mardianing Ratri, dan dua teman saya, Muhammad Alfi Salam Fakhri Zaman dan Quratul Uyunia, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis hubungan hukum Islam dengan ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran untuk menemukan hukum agama atau syarak melalui salah satu dalil syarak dan tanpa cara-cara tertentu. Usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemampuan sendiri. Dasar hukum ijtihad terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang berkhianat. Selanjutnya, hadis yang dijadikan dasar ijtihad ialah hadis Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi Muhammad ke Yaman sebagai hakim. Artinya, dengan apa kamu memutuskan perkara Mu'adz? Mu'adz menjawab, dengan sesuatu yang terdapat dalam kitab Allah. Nabi bersabda, kalau kamu tidak mendapatkannya dari kitab Allah, Mu'adz menjawab, saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Nabi berkata, kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah, Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pikiran saya. Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan dari Rasulnya. Selanjutnya, hukum ijtihad. Yang pertama adalah fardhu ain, yaitu untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya. Dan apabila tidak dijawab, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut, dan habis pula waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut. Yang kedua, fardhu kifayah, yaitu jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya, hukumnya sunnah, yaitu ketika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ketika ditanya ataupun tidak ditanya. Selanjutnya, hukumnya haram, yaitu apabila berijtihad namun adanya pertentangan. Pengaplikasian ijtihad terbagi menjadi 3. Yang pertama, pola bayani atau kajian semantik, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kebahasaan. Yang kedua yaitu pola ta'lili, yaitu semua penalaran yang menjadi ilat atau keadaan, sifat yang menjadi tambatan hukum atau sebagai titik tolaknya. Yang ketiga yaitu pola istislahi atau pertimbangan kemaslahatan, artinya mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak mempunyai nas khusus sebagai rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian ijtihad, di mana yang telah dijelaskan oleh Mbak Uyun tadi terdapat 3 pola, yaitu pola bayani, pola taklili, dan juga pola istilahi. Contoh dari pola bayani yaitu dalam hadis ada perintah untuk mempersaksikan nikah, dan dalam Al-Quran ada perintah untuk mempersaksikan rujuk. Ulama memahami kesaksian nikah sebagai wajib, sedangkan kesaksian rujuk oleh sebagian ulama dianggap sunnah.
Ulama sepakat bahwa masa iddah perempuan yang telah digauli dan masih dalam keadaan haid adalah 3 quru. Adanya masa iddah ini dianggap qot'i, akan tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang arti quru tersebut. Ada yang menyebutkan sebagai masa suci dan ada yang menyatakan sebagai masa haid. Pemilihan salah satu arti tersebut dianggap lonni. Kemudian pola taklili. Contohnya dalam hadis ada perintah untuk mengambil zakat hanya dari 3 jenis tanaman, yaitu tanaman gandum, kurma, dan juga anggur. Sebagai ulama, yakni tepatnya kelompok ulama Zohiriyah, memahami ayat ini melalui pola bayani, hanya memegang arti dohirnya saja. Jadi produk pertanian yang terkena zakat hanyalah 3 jenis tanaman tersebut. Namun sebagian besar ulama berupaya mencari ilat dari segi tanaman dari jenis tanaman tersebut dan lantas memperluasnya kepada tanaman lain yang mempunyai ilat sejenis. Ada yang menyatakan tahan disimpan lama sebagai ilatnya. Ada yang menyatakan mengenyangkan ataupun juga disebut makanan pokok. Ada yang menyatakan jenis biji-bijian dan juga ada yang menyatakan sebagai yang ditanam atau bukan tumbuh sendiri. Yang terakhir yaitu contoh dari pola istilahi yang umum seperti transplantasi organ tubuh, bayi tabung, dan aturan lalu lintas. Masalah seperti ini tidak memiliki nas khusus sebagai rujukan awal. Karenanya untuk menentukan hukumnya digunakan prinsip umum yang diambil dari ayat Al-Quran. Misalnya tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Menolak kemudorotan didahulukan untuk mendatangkan kemaslahatan. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, dan lain sebagainya. Melalui deduksi tersebut dan mempertimbangkan tingkat keutamaan, maka para ulama menyimpulkan kebolehan sebagai hukum dasar transplantasi. Boleh untuk bayi tabung sekiranya dilakukan oleh suami istri itu sendiri, dan sedang pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai takzir. Selanjutnya, peranan filsafat hukum Islam dalam pengembangan ijtihad. Perubahan dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial, ekonomi. Belakangan ini, dunia Islam banyak diperbincangkan mengenai perbaruan hukum Islam. Beberapa langkah tersebut merupakan satu upaya dari para ulama untuk dapat mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dengan begitu, diperlukan ijtihad yang sesuai dengan keadaan sekarang. Karena itu, Ibnu Qayyim mengatakan perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan. Maksud dari perkataan tersebut bahwa kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh mufti. Namun hal ini tidak berarti hukum akan berubah begitu saja tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam, Al-Quran dan hadis. Keterikatan filsafat Islam dalam berijtihad. Hukum yang menyangkut ibadah diatur dalam nas-nas yang qat'i karena tidak menyentuh kepentingan lahiriah manusia dan bersifat ghair ma'qul makna, tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Oleh karena itu harus diterima apa adanya sesuai yang ditentukan oleh nas. Dengan demikian, hukum dalam bidang ibadah bersifat ta'abudi. Dalam hal ini manusia tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pembaruan karena segala bentuk ibadah yang baru dan menyimpang dari ketentuan nas teriakan bid'ah. Sedangkan pada dimensi horizontal, hubungan antara manusia, penerapan hukum yang terkandung dalam nas bersifat fleksibel, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan peradaban dan budaya manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu teknologi. Ijtihad merupakan faktor penting bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya.
Demikian pentingnya peranan ijtihad dalam konstelasi hukum Islam, sehingga ada seorang ulama yang menegaskan bahwa tidak boleh suatu masa itu vakum dan mujtahid. Berkaitan dengan ruang lingkup ijtihad, Ali Hasballah berpendapat bahwa ijtihad merupakan ruang lingkup yang luas. Masalah-masalah yang tidak dapat diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah dapat dilakukan oleh ijtihad. Karena itu, menurut Ali, ijtihad adalah sumber ketiga dalam pengembangan hukum Islam. Kandungan Al-Quran yang berkaitan dengan masalah-masalah muamalah diungkapkan dengan secara garis besar dan bersifat global, dan sedikit sekali yang terrinci dan qat'i, sedangkan banyak peluang untuk melakukan ijtihad hukum yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, lapangan ijtihad adalah segala sesuatu yang tidak dapat diatur secara tegas dalam nas untuk dilakukan reinterpretasi secara terus-menerus, dan juga masalah-masalah hukum yang sama sekali tidak diungkapkan landasannya dalam nas agar manusia memiliki kekuasaan dalam menentukan aktivitasnya sesuai kemampuannya, kebutuhannya, dan lingkungannya. Kemudian presentasi dari kelompok 10. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.